Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, menginjak acara yang selanjutnya yaitu Mau'idatul Hasanah, yang mana hal ini akan disampaikan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Dr. Muhammad Khalil bin Abdul Jalil. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada Muhammad sallallahu alaihi, Muhammad sallallahu alaihi, Muhammad sallallahu alaihi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. وتسألك Muhammad sallallahu alaihi, Muhammad sallallahu alaihi, Muhammad sallallahu alaihi.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وترفع أتلك سفياء اللهم صل على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang kami hormati Adinda Kiai Raden Dardawain Abdul Jalil, yang kami hormati Kiai Haji Mahfud, seluruh tokoh agama, tokoh adat, pejabat dari tingkat kelurahan, RT RW, seluruh jamaah pesona, seluruh undangan, wa khusus bidzikri sahibul bait. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul bertatap muka dalam kegiatan, dalam acara tasyakuran atas terselesaikannya pembangunan rumah dari Sohibul Bait, kemudian juga dikemas dengan kegiatan Maulidun Nabi. Ini ada dua kegiatan yang insya Allah dua-duanya bisa memberikan barokah manfaat untuk kita semua. Apa yang akan kita lakukan, apa yang harus kita lakukan kalau kita mendapatkan nikmat? Kita tahu bahwa ketika kita sudah selesai membangun sebuah rumah, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah bersyukur.
Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur ini ada 3. Yang pertama asyukru bil lisan, bersyukur dengan lisan, bersyukur dengan ucapan. Bagaimana ucapan? Alhamdulillah. Apa yang keluar dari mulut kita itu adalah kalimat, adalah lisan. Ketika kita bersyukur dengan lisan, maka kita ucapkan alhamdulillah karena Allah telah memberikan nikmat kepada kita semua. Kemudian selanjutnya asyukru bil janan, bersyukur dengan hati. Bukan hanya lisannya yang bersyukur kepada Allah, tetapi juga hatinya. Hatinya benar-benar bersyukur kepada Allah. Jadi harus terpadu antara lisan dan hati, antara apa yang keluar dari mulut dengan yang ada dalam hati. Kemudian syukur yang ketiga asyukru bil arkan, syukur dengan badan, syukur dengan tindakan, syukur dengan pekerjaan, syukur dengan kelakuan. Bagaimana syukur bil arkan? Syukur bil arkan adalah ada tindakan yang dilakukan sebagai bentuk syukur. Salah satunya adalah menjadikan rumah sebagai wasilah, sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur bil arkan tidak hanya sekedar menjadikan rumah sebagai tempat tinggal, tetapi rumah sebagai wasilah, sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunakan rumah menjadi rumah yang baik, menjadi rumah yang pas untuk ibadah, menjadi rumah yang nyaman untuk keluarga. Jadi bukan hanya sekedar bangunan. Karena apa? Tidak mungkin rumah menjadi baiti jannati kalau rumah itu tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Kemudian kalau memang mampu, karena ini yang bukan wajib, salah satu kegiatan malam hari yaitu tasyakuran atau walimatut tasyakur. Mengundang tetangga, mengundang sahabat, mengundang sanak keluarga untuk hadir bersama, ini bagian dari walimatut tasyakur. Apa manfaat walimatut tasyakur? Yang pertama, inti dari walimatut tasyakur adalah i'lanus syukur atau i'lanus surur, mengungkapkan kebahagiaan, memberitahukan kepada tangga, kepada famili bahwa kita berbahagia. Tetapi juga bukan hanya itu, idkhalus surur, membahagiakan orang lain. Jadi ketika sohibul bait, ketika tuan rumah masak masakan, memberikan makanan, ketika acara tasyukuran ini adalah memberikan rasa bahagia kepada tangga, memperdekat hubungan baik dengan tangga, dengan sahabat, dengan keluarga, dengan sanak famili. Itu adalah walimat tasyakur. Kemudian untuk apa makanan itu? Makanan itu adalah sedekah, sedekah. Sedekah itu besar manfaatnya. Sering disebutkan bahwa innas shadaqata la tudfi'u ghadabar rabbih. Sesungguhnya sedekah itu memadamkan murka Allah. Manawi boten kaula sang praajunan ngapung itu sedekah Gusti Allah, punya salah kepada Allah, berbuat dosa, ingkar kepada Allah, maka perbanyaklah sedekah. Karena sedekah itu la tudfi'u ghadabar rabbih. Kemudian selain manfaat bisa menghapuskan murka Allah, sedekah itu juga bisa untuk menghindarkan diri kita dari bala, dari musibah. Ketika kita merasakan akan ada hal yang tidak enak dalam diri kita, bersedekah. Karena sedekah itu daf'un lil bala, bisa menolak bala. Bahkan sedekah ini juga menjadi tanda
dari kesalihan seseorang. Di dalam Al-Quran disebutkan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Ya Allah, seandainya kami diberi kesempatan untuk hidup kembali, seandainya kami diakhirkan matinya. Ini kata orang-orang yang sudah meninggal. Orang-orang yang sudah meninggal itu punya permohonan kepada Allah. Ya Allah, seandainya kematian kami ditunda sedikit saja, sebentar saja, fa'asaddaqah, niscaya kami akan bersedekah. Karena kenapa? Karena sedekah itu tanda orang-orang soleh. Jadi Kak Dinto, sedekah Kak Dinto bagian dari tanda-tanda orang soleh. Orang-orang yang sampun tinggal umur, orang-orang yang sudah meninggal, memohon kepada Allah, ya Allah, seandainya kami dihidupkan kembali ke dunia, yang kami lakukan adalah bersedekah. Asodako, karena pun apa? Sodako kalian kok manfaatnya aja. Kemudian biasanya dalam tradisi ketika urusan peradunan ketika melaksanakan walimat tasyakur, kita mengundang ada berapa orang. Kalau para ulama minimal ketika mengajak orang untuk berdoa, karena ini juga permintaan doa dari sahibul bait, dari tuan rumah, meminta agar rumah ini menjadi berkah, agar rumah ini menjadi bermanfaat. Maka mengajak orang, mengajak tangga untuk ikut mendoakan setidak-tidaknya 40 orang. Jadi para rumah dikatakan kalau serang perajunan muncul, Kak Dintok setidak-tidaknya paling saboni 40 orang. Kalau mengundang acara-acara untuk berdoa setidak-tidaknya 40 orang. Kenapa? Karena ada dawuh ulama yang menyatakan lam yajtami arba'una illa wa fihim wali. Tidak berkumpul 40 orang kecuali salah satu di antaranya adalah wali min auliyaillah. Makanya sangat dianjurkan ketika kita berdoa, yang berdoa itu kalau bisa lebih dari 40, setidaknya paling sedikit 40. Karena apa? Karena diyakini dari 40 orang yang berdoa, salah satunya adalah wali dari wali Allah. Kalau sudah wali dari wali Allah yang berdoa, maka insya Allah diijabah. Maka insya Allah apa permohonan kita dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan kalau doa itu dikabul, ketika 40 orang berdoa, satu saja diijabah, maka semuanya kebaikan. Semuanya mendapatkan kebaikan itu. Satu aja ngoleh manfaat, ngoleh barokah. Situng saya diijabah, tapi satu aja oleh manfaat, oleh barokah. Dari situng saya diijabah. Kemudian menafi dari para ulama salaf itu, kalau rumah ini ada di Nuzhatul Talib, dalam kitab Nuzhatul Talib disebutkan kalau rumah ingin tidak diganggu oleh setan, katanya disuruh membaca ayat kursi, kemudian ditambah dengan 2 ayat penutup surat Al-Baqarah, Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbil wal mu'minun, terus sampai selesai. Kalau ayat kursi insya Allah sudah hafal semua. Insya Allah ayat kursi sudah masyhur. Ampun sadarjana, ampun ngawungin, semua sudah tahu ayat kursi. Cuma mungkin banyak yang tidak mengamalkan. Paling mengamalkan manahdi etompa absa'ab. Kalau kita tidur kemudian kita merasa dan bisa bernafas, bahasa Maduranya tepegek, pas enak ayat kursi.
Bani Cina ada itu, bahkan pun ayat kursi, engkau apalah Quran. Dalam sistem riwayat kadang tok mana ayat kursi kadang tok, jatuh luar telu malam, maka Roma kadang tok selamat dari setan. Jadi panjenengan para ajunan semua, misalnya mak bodoni binin fikir malolo, bocai ayat kursi, mik pola kasetanan. Jadi bocain terus, bocain sampai telakala, mun pakun si ngeranya, mun pakun si fikir. Mungkin empian seperti setan. Jadi jadikan rumah sebagai tempat, sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jauhkan rumah dari hal-hal yang mungkar, jauhkan rumah dari setan. Kemudian di kegiatan ini juga ada acara Maulidun Nabi. Maulidun Nabi ini tidak harus dilaksanakan di bulan Rabiul Awwal. Di pesantren kita biasa melaksanakan Maulidan itu setiap malam Jumat, malam Selasa, atau bahkan setiap malam juga boleh. Selain membaca sholawat sudah jelas faedahnya. Membaca sholawat juga sudah semuanya tahu bahwa tidak ada yang tertolak di dalam bacaan sholawat. Kalau kita berdoa, manawi kota kalau perhatian doa itu pasti Allah bisa tak terima. Tapi manawi sholawat tak khusyuk nak terima, kenapa boleh khusyuk? Tidak khusyuk saja sholawat itu diterima, apalagi khusyuk. Hal lain yang inti dari maulid itu adalah mengikuti akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Salah satu akhlak Nabi Muhammad SAW adalah akhlak terhadap tangga. Nabi Muhammad ajabul ka Abu Dzar, ya Aba Dzarrin, idza tabakhta maraqatan fa'ksir ma'aha wa ta'ahad jiranak. Wahai Abu Dzar, jika engkau masak masakan berkuah, fa'ksir ma'aha, perbanyaklah kuahnya, wa ta'ahad jiranaka, kemudian bagikan ke tetangga-tanggamu. Kak Dintok salah satu akhlak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para nabi juga sama. Nabi Ibrahim Kak Dintok, manabi amasa, ada kelekit ngantos tamu. Manabi tak nanti tamu, aja dan keluar Roma, aja dan benda orang aja dan diajak nireng arwisalam. Ayo makan bersama di rumah. Kak Dintok Nabi Ibrahim. Kita misalnya, kita sebagai wali santri misalnya ngirim ke pondok, kirim bukan untuk anaknya satu, pas kurang ngirim sebungkus, kancane suruh ngabos, ustadznya suruh ngabos. Kak Dintok kan mengajarkan anak maklumi ke TV, punten. Di pesantren itu diarahkan bahwa anak ini hidup bersama, ada kebersamaan. Miranda tidak itu manabi pada tulisan perajunan Odi Episa Saare tak oleh penghasilan, insya Allah masih bisa makan. Karena kenapa? Kita dari kecil diajarkan untuk hidup bersama. Tapi kalau kita hidup di tengah-tengah kota, maka harus kita yang memulai. Kita yang mulai untuk bagaimana dengan tangga ini baik, bagaimana bergaul dengan tangga itu juga ramah, harmonis dan seterusnya. Karena apa? Ketika di kota itu semuanya beda-beda, pendidikannya beda-beda, pesantrennya mungkin beda-beda. Jadi harus kita yang memulai. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian akhlak Rasulullah itu bukan hanya kepada manusia, bahkan kepada hewan.
Disebutkan dalam hadis mudibat imro'atun lihirrotin habasatha. Ada perempuan yang dimasukkan ke neraka, yang disiksa hanya gara-gara ngorong kucing. Ada kucing dikurung, tidak dikasih makan. Para panjenengan mungkin bodoh selebu ngubu manuk. Manuk sih, ngubu manuk saja. Manuk yang ngubuan. Manuk gak dintok. Kok tuh ibadahnya? Karena pun apa? Muntah apa yang diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gak dintok akhlak Rasulullah yang harus kita pilih. Cuk sampai libur ngubu manuk pasti akan ini. Manuk yang ngubuan. Jadi ngereng arep sareng kalaban kegiatan gak dintok. Pertama kita bersyukur, kemudian kedua kita mendoakan sahibul bait, mudah-mudahan rumah ini berkah, mudah-mudahan rumah ini bermanfaat. Kemudian dengan adanya Maulidun Nabi kita ditambah cinta kita kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan beliau. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Sakak dinto kematur dari Tuhan Allah. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.